akhirnya mystery box yang tersebar di jalanan di-unveil juga nih hari ini. Jadi, yang ada di dalam mystery box itu adalah Mitsubishi Destinator. Mitsubishi itu cukup ngebuat kejutan lah dari kalangan jurnalis dan juga pencinta otomotif. Karena Mitsubishi Destinator ini pertama kali launching di dunia dan launchingnya tepatnya di negara Indonesia. Nah, ini dia nih mobil yang ada di mystery box. Mitsubishi Destinator, sebuah SUV monocoque 7-seater ya, yang udah dibekali mesin turbo. Jadi cocok banget nih buat off-road ringan dan juga mejeng di mall karena tampilannya ini ganteng banget. Tapi kalian penasaran gak sih sama fitur-fiturnya? Yuk simak terus di YouTube channel Kabar Oto. Jadi Mitsubishi Destinator yang hadir di Indonesia itu ada 3 varian. Yang paling bawah itu tipe GLS, yang kedua tipe Exit, dan yang paling tinggi itu adalah tipe Ultimate. Jelas perbedaannya itu ada di fitur guys, contohnya ya. Tipe Ultimate seperti mobil yang kita review ini udah dibekali panoramic sunroof, terus fitur ADAS yang lengkap, dan juga airbagnya ada 6. Tapi ada fakta menarik guys, jadi varian Ultimate-nya itu ada opsi yang premium. Jadi perbedaannya itu ada di power tailgate, power seat adjuster, sama audio sound system dari Yamaha. Nah, jadi fiturnya itu udah lebih dari cukup guys. Tapi guys, dari semua tipe itu punya mesin dan transmisi yang sama. Yuk kita lihat mesinnya. Ya, ini dia mesinnya. Jadi kodenya itu adalah 4B40 ya. Sebuah mesin yang sama dengan Mitsubishi Eclipse. Tapi bedanya ini dikasih turbo. Jadi 4 silinder turbo berkapasitas 1500 cc yang memiliki tenaga 160 daya kuda dan torsi buas 250 Nm. Ya, jadi untuk 1500 cc turbo, tenaga segitu udah lebih dari cukup dan memang Mitsubishi dikenal memiliki tenaga salah satu yang tertinggi di kelasnya, salah satunya mobil ini. Nah, cuman memang mesin ini tuh disalurkan ke roda depan dengan transmisi CVT. Tapi kalian jangan pesimis dulu, karena memang CVT-nya itu beda dari mobil lain. Kalau mobil lain itu cenderung lemot, responnya telat. Tapi kalau yang ini tuh responnya benar-benar gesit banget seperti mobil torque converter. Nanti kita cobain. Tapi overall kalau misalnya dilihat di ruang mesin ini masih cukup rapi lah. Maksudnya masih ada beberapa kabel yang berserakan, cuman masih cukup rapi kalau menurut gua. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya. Ya, ini dia yang menjadi favorit gua dan favorit kalangan semua orang, yaitu desain depannya. Jadi desain depannya itu gantengnya maksimal, futuristis, modern, tapi juga minimalis. Dia pakai bahasa desain Dynamic Shield Evolution. Jadi memang bahasa desainnya itu mirip seperti X-Cross, cuman menurut gue yang Destinator itu jauh lebih gagah. Dia tarikan garisnya lebih agresif, lampunya udah full LED dan udah ada DRL, dan grillnya ini ada aksen heksagonal yang menurut gue keren banget. Udah gitu dia di grillnya udah ada kamera karena mobil ini memang yang varian Ultimate udah dilengkapi kamera 360 guys. Exit sama Ultimate dia juga tersedia udah fog lamp. Fog lampnya ini LED ya. Jadi overall bagian depannya ini suka banget karena futuristis lah, mirip-mirip sama adanya yaitu X-Force. Nah, sekarang kita lihat bagian samping. Ya, ini dia bagian sampingnya. Jadi memang kalau si Destinator itu kan kelasnya itu kan SUV yang mid-size ya, jadi beda dengan X-Force yang jauh lebih kecil. Kalau ini sedikit lebih besar. Panjangnya ini adalah 4,6 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,7 meter. Nah, udah gitu yang menjadi kelebihan di mobil ini adalah dia itu punya ground clearance salah satu yang tertinggi di kelasnya ya, di kelas SUV monocoque. Jadi ground clearance-nya ini adalah 244 mm. Itu karena apa? Karena dia menggunakan pelek yang menurut gue cukup gede diameternya. Memang dari tipe GLS, Exit sama Ultimate, dia ukurannya sama, ring 18. Cuman yang tipe Ultimate seperti yang kita review ini, dia itu ring 18-nya udah 2 ton. Nah, dibalut dengan ban 225 Profil 55 R18. Terus dia juga kelebihannya, semua remnya udah cakram ya, depan belakang, udah ada ABS, EBD, dan BA. Udah gitu, penggunaan suspensi dia masih menggunakan MacPherson, sedangkan yang belakang belum independen, dia masih pakai torsion beam. Cuma tenang aja, karena memang di Destinator itu udah ada fitur AEC atau Active Yaw Control. Jadi itu mengatur tenaga mesin, perputaran roda agar mobil tetap stabil meskipun pakai suspensi yang biasa banyak digunakan di mobil-mobil lain. Ya. Nah,
Yang menarik juga dia ada aksen over fender warna hitam di sini, jadi menambah kesan gagahnya ya. Dan untuk varian yang Ultimate dia itu ada roof rail bawaan, jadi ini langsung plug and play. Kalau misalnya kalian mau pasang roof box langsung pasang aja guys. Ini yang gue suka juga, dia mengadopsi desain floating roof, jadi seperti nggak pakai pilar belakang. Nah ini yang gue suka, keren banget. Sekarang kita lihat desain belakang dan bagasinya nih. Ini dia bagian belakangnya, jadi bahasa desainnya sama kayak yang depan ya. Dynamic Shield Evolution, kelihatan futuristis dan memang desain belakangnya tuh juga mirip sama X-Force, sama-sama futuristis. Bedanya dia dimensinya lebih gede dan dia ada emblem destinator gede banget. Nah, ini ada variannya di sini nih, Ultimate. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian beli yang versi Ultimate dengan opsi premium itu kalian udah tersedia power tailgate. Tapi kalau yang Ultimate biasa belum. Nah, oke. Memang ini kan lebih gede daripada X-Force, makanya dia tersedia 7-seater. Nah, ada jok juga nih di row ketiga. Karena penasaran kan seluas apa, tapi nanti kita coba. Sebelumnya kita tes bagasi dulu nih, ya. Jadi di bagasinya ini cukup luas ya. Di luar ekspektasi gue pikir kayak, ya palingan dimensinya kan sedikit lebih gede daripada X-Force. Ya kapasitasnya biasa aja, tapi ternyata luas banget guys. Udah gitu Mitsubishi juga ngasih tambahan ruang penyimpanan di sini nih. Ini seperti buat naruh toolkit deh, seperti dongkrak, P3K, dan juga jumper. Nah, di sini nih. Jadi, akomodasinya udah siap banget buat road trip. Nah, sekarang kita lihat interiornya nih, guys. Oke guys, sekarang gue udah ada di interior dari Mitsubishi Destinator. Kelihatan mewah, futuristis, cuman ada satu hal yang menarik. Karena varian yang Ultimate dengan opsi premium, dia itu audionya udah Yamaha, terus dia udah ada pengaturan kursi secara elektrik dan juga power tailgate. Nah, yang kita review ini adalah Ultimate yang non-premium gitu. Tapi enaknya ya, dia udah tersedia panoramic sunroof. Jadi kalau kalian yang masih ngerasa protes saat X-Force keluar nggak ada sunroof, nah di mobil ini ada guys. Ini tersedia di varian Ultimate. Kalau Exit dan GLS dia belum ada panoramic sunroof. Dan yang gue suka juga layout dashboard-nya. Jadi bahasa desainnya itu mirip X-Force, terlihat futuristis, dan yang gue suka dia banyak material yang premium. Memang dia masih ada bahan plastik, cuman di dashboard ini ada soft touch yang menurut gue mahal banget ya. Digenggam tuh nyaman dan gak kelihatan murahan. Dan yang gue suka juga di Mitsubishi Destinator ini, dia itu masih ngasih tombol fisik untuk pengaturan AC. Jadi ini penting banget menurut gue dan krusial, karena kalau pengaturan AC-nya lewat layar itu ribet banget dan sangat bahaya kalau misalnya nyetingnya pas jalan. Nah, sedangkan dengan ada tombol fisik, kita bisa leluasa dan lebih mudah saat pengaturan AC karena kita merasakan tombolnya. Dan juga untuk yang Ultimate, dia AC-nya udah auto dan dual zone gitu. Head unitnya ini gue juga suka karena nyambung dengan panel instrumen. Panel instrumennya ini full digital. Ukuran head unitnya ini 12,3 inci dan lengkap banget. Udah ada Android Auto, Apple CarPlay, dan udah ada Mitsubishi Connect untuk varian yang Ultimate. Nah, yang gue suka juga, head unitnya ini lengkap dan berfokus pada yang suka adventure. Karena dia ini ada sensor ngasih tahu ketinggian berapa, terus ada kompas juga ya. Dia bisa ngasih angka kompas, terus ada suhu luar juga. Dan juga ini ada animasi outdoor, ini yang gue suka nih, gitu. Memang dia respon layar sentuhnya ini menurut gue masih lemot, cuman masih dalam batas wajar guys, gitu. Dan di mobil ini ada 5 mode pengendara gitu, ada normal, wet, gravel, tarmac, sama matte. Tapi nanti kita coba waktu test drive. Kita beralih ke setir nih ya, nah kita tes. Setirnya ini udah bisa tilt dan teleskopik. Dan speedometernya lengkap full digital dan dia layoutnya seperti Mitsubishi Pajero Sport terbaru. Di setirnya ini ada adaptive cruise control dan juga audio seat control. Nah, ngomongin soal ADAS, di varian Ultimate ini juga cukup lengkap. Udah ada adaptive cruise control, udah ada blind spot warning, udah ada forward collision mitigation dan lain-lain. Itu. Beralih ke konsol tengah. Jadi di konsol tengahnya ini ada persneling masih model mechanical gitu, dan ada drive mode juga. Ini yang gue suka, drive mode itu harus ada tombol fisiknya jadi biar lebih gampang. Udah ada electric parking brake dan juga auto brake hold. Ada cup holder juga di tengah. Terus ada konsol tengah yang ukurannya menurut gue luas banget. Nah, sebelum ke belakang gue mau ngomongin jok dulu nih. Jadi untuk varian yang Ultimate dia joknya udah kulit ya. Kalau yang GLS dia masih fabric. Gue sempat coba waktu launching di Senayan Park untuk varian GLS, fabricnya itu masih halus banget loh. Jadi dia halusnya nggak kalah sama yang varian kulitnya ini yang seperti yang dipakai di tipe Ultimate. Sekarang kita lihat ke belakang. Oke guys, sekarang gue udah ada di row kedua. Jadi meskipun dimensinya sedikit lebih gede dibanding X-Force, cuman luas kabinnya itu maksimal banget. Di depan posisi nyetir gue ya.
Jadi gue nyetir emang agak selonjoran, tinggi gue 175 cm dan nih masih ada legroom, luas cuy. Udah gitu headroomnya juga luas juga. Jadi untuk postur di bawah 190 cm ini masih cukup nyaman di dalamnya. Yang gue suka juga dia itu udah ada meja di belakang. Jadi buat makan, kerja ini ngebantu banget. Apalagi dia udah dilengkapi cup holder di mejanya. Ada side pocket kecil juga di jok ya. Ini joknya enak loh, cukup empuk lah. Nah yang gue suka juga dia udah ada armrest yang udah ada cup holdernya. Nah ini dia nih. Yoi. Jadi duduk di row kedua ini nyaman banget ya. Apalagi ada panoramic sunroof, ada armrest berserta cup holder, ditambah ada meja juga. Wah ini kalian udah bisa ala-ala bos duduk di row kedua ini. Nah terus kalian jangan khawatir juga kalau misalnya tentang AC gitu kan. Kan air-air ini kan cuaca lagi panas banget ya, apalagi kita tinggal di iklim tropis. Tapi tenang aja guys, jadi di row kedua ini udah tersedia AC ya. Nah ini bisa kita atur lewat konsol tengah nih. Jadi AC-nya menurut gue ini masih cukup dingin banget. Terus di row kedua juga udah ada power outlet ya, ada Type-C dan juga USB. Nah kalian penasaran kan sama row ketiganya? Karena kan katanya ini dimensinya tuh nggak beda jauh sama X-Force. Cuman selega apa sih di row ketiga? Yuk kita tes aja. Oke guys, sekarang kita mau coba row ketiga, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu pelipatan jok row keduanya. Nih, ada tuas, kita tinggal tarik, terus kita dorong ke depan. Nah, semudah itu kan. Nah, langsung kita duduk di row ketiga. Nah, ini gue kembaliin lagi kursinya ya, seperti semula. Nah, ini dia nih. Ya, jadi postur gue itu tingginya 175 cm, dan di row kedua ini menurut gue masih cukup sempit untuk postur gue ya. Nah, ini dia nih. Ini legroom sama sekali nggak ada sisa ya, jadi duduknya itu benar-benar nekuk dan headroomnya ngepas. Nah, jadi memang bisa dibilang yang cocok duduk di row kedua ini adalah bocil-bocil ya, karena memang badan mereka masih kecil. Nah, cuman gue ada cara menarik kalau misalnya kalian sendiri gitu ya, biar enak posisi dewasa, kalian kayak gini aja nih. Nah, ini udah lumayan enak nih, gitu. Tapi tenang aja guys, di row ketiganya ini masih cukup nyaman karena dia ini AC-nya sampai belakang. Udah gitu dia material joknya itu empuk banget lagi. Dia itu materialnya kulit yang cukup empuk. Jadi duduk di row ketiga sebenarnya nggak terlalu nyiksa guys. Oke guys, sekarang gue mau test drive singkat di sirkuit Sentul menggunakan Mitsubishi Destinator. Jadi ini tempat yang menarik karena kita sekaligus ngetes handling, performa, dan juga akselerasi. Nah, kita tesnya cuman gak nafsu di sini. Kita ngetesnya pakai perasaan ya. Jadi kita nyoba santai akselerasi di mode tarmac, udah gitu kita nyoba agak kencang di tikungan. Kita nggak ngejar time attack di Sentul, cuman ngetes performa singkat aja. Ya, jadi kita akan nyoba beberapa mode nih. Cuman memang mode yang dipakai di sirkuit Sentul tuh cuman normal sama tarmac aja. Karena di mobil ini ada 5 mode. Ada normal, wet, gravel, tarmac, sama mud. Nah, mode yang wet, gravel, mud, ngontrol putaran mesin sama drivetrain penggerak roda itu supaya lebih balance dan menyesuaikan medannya. Tapi karena kita di sirkuit, kita modenya normal sama tarmac. Nah, sekarang gue mau coba normal dulu. Nah, oke. Jadi di mode normal ini adalah mode yang biasa dipakai untuk keseharian berkendara. Jadi mulai dari karakter pedal gas, pedal rem itu dibuat sesmooth mungkin. Udah gitu putaran mesinnya ini gue suka. Jadi putaran mesinnya itu benar-benar smooth, akselerasinya juga kuat tapi tetap halus gitu. Jadi CVT-nya Mitsubishi ini menurut gue nggak gagal lah. Jadi dia masih mengedepankan kenyamanan tapi dia untuk performa juga nggak malu-maluin. Nah, tuh enak tuh. CVT-nya tuh responsif. Oke, sekarang kita nyoba mode tarmac ya. Nah, ini kita tes akselerasinya nih. Karena ini lurusan Sentul, jadi palingan kita max di 120 km/jam. Iya, siap. Oke, kita lagi nunggu giliran ya guys ya. Start di lurusan Sentul. Jadi lurusan Sentul itu sekitar 800 meter, tapi kita nyobanya nggak kenceng-kenceng, cuman 120 aja. Ya, jadi untuk AC di sini dingin banget ya guys ya, karena memang selain mobil baru, cuman karakter dingin Mitsubishi itu masih cukup menggigil. Oke, sekarang kita akan tes akselerasi ini. Kita di mode tarmac. Satu mobil meluncur dari start. Oke. Ya, akselerasinya kuat di awal ya. Udah 60 km/jam, 80, udah 100, ya udah 120.
Ya jadi akselerasinya kuat banget ya. Jadi memang karakter 1500 cc turbonya ini adalah responsif banget. Karakter 1500 cc turbonya. Jadi ini yang gue suka. Meskipun dia pakai CVT ya, CVT-nya itu juga responsif banget guys. Jadi bukan CVT yang lemot dan bikin ngeselin ya. Nah sekarang kita akan tes handling, karena selain mobil ini ada traction control, mobil ini juga ada active yaw control. Nah kita coba nih. Stabil banget ya body roll-nya. Body roll stabil. Nah jadi kelebihan mobil ini juga, dia selain ada traction control, ada active yaw control juga. Jadi kalau misalnya traction control belum berfungsi maksimal, itu active yaw controlnya akan bekerja. Jadi putaran mesin tuh akan di-cut supaya mobilnya makin stabil. Nah ini sekarang kita tes slalom nih. Jadi memang dia ada body roll khas SUV tinggi gitu ya. Maksudnya dia nggak bisa serigid sedan gitu, karena masih ada body roll-nya di slalom. Cuman untuk ukuran SUV yang ground clearance 244 mm, ini hitungannya bener-bener stabil banget guys. Oke, kita tes lagi. Jadi buat yang belum tahu, di mobil ini kan ada active yaw control. Apa sih yang dipakai? Apa sih fitur itu bekerja, cara gimana? Jadi mirip-mirip sama traction control, dia itu akan menyesuaikan tenaga putaran mesin dan juga distribusi rem agar mobil ini tetap stabil. Misalnya nih, kita lagi di jalan yang licin gitu, terus banyak bebatuan, agak ekstrim. Jadi active yaw control itu dia mencegah body roll gitu kan, mencegah body roll dan juga ban selip. Itu dia yang unik dari active yaw control ini. Jadi kalian kalau bepergian jauh juga nggak usah khawatir, karena di mobil ini head unitnya udah lengkap. Jadi vehicle information-nya itu bukan sekedar informasi ya. Jadi kita bisa ngeliat grafik tenaga, distribusi rem yang kita injak, terus suhu coolant. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita nggak tahu mobil ini kenapa-napa. Ini lengkap nih, ada persenan brake ya, maksudnya nih distribusi rem seberapa kuat kita nginjak, ada suhu coolant, terus ada meteran akselerasi, ada boost PSI, sama ada grafik torsi. Jadi kelihatan kita menggunakan torsi berapa gitu. Oke, nah kita akan tes lagi. Nah ini tesnya agak sedikit kasar ya, agak sedikit agresif, cuman masih dalam batas nyaman. Ini handlingnya sih ala-ala sedan yang gue suka ya. Nah ini body roll gila sih, termasuk minim loh ini untuk ukuran SUV yang ground clearance 244 mm. Seru. Jadi fun to drive banget nih mobil. Active yaw control tuh bekerja nih. Jadi ketika mobil ini understeer, jadi powernya itu akan dikurangin. Jadi kita nggak nyelosor lah waktu understeer. Jadi meskipun ini front wheel drive, kalian jangan takut understeer, karena active yaw control ini bekerja dengan sangat baik. Ini bukan gimmick guys, ini yang gue suka dari Mitsubishi. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah mengenai Mitsubishi Destinator ini, jadi dia berhasil ngasih rasa berkendara yang fun to drive dan juga nyaman. Jadi kebanyakan tuh mobil fokus hanya di suatu titik gitu. Misalnya kalau mobil fun to drive ya artinya kenyamanannya dikurangin gitu. Kalau di Destinator ini enggak, masih nyaman dia. Suspensi masih cukup empuk, tapi juga handlingnya stabil berkat IEC, dan mesinnya ini yang gue suka. Dia nggak lemot, responsivity juga responsif, dan mesinnya kenceng. Mitsubishi Destinator Ultimate ditawarkan dengan harga yang terjangkau, yaitu 465 juta. Sedangkan tipe bawahnya, varian X-Shape, harganya 405 juta, dan yang GLS 385 juta. Menarik kan? Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!